Halo semua, khususnya kelas 11 SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai transformasi geometri part 4, yaitu mengenai dilatasi atau perbesaran. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun. Mengubah ukuran di sini bisa memperbesar atau memperkecil. Hasil dilatasi ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor skala dan yang kedua titik pusat dilatasinya. Coba kita perhatikan gambar berikut. Bangun awal yaitu segitiga ABC ini bisa diperbesar menjadi segitiga yang berwarna hijau, segitiga A1, B1, C1, maupun bisa diperkecil menjadi segitiga berwarna oranye. Ini adalah segitiga A2, B2, C2. Nah, lalu apa yang mempengaruhi suatu bangun ini diperbesar atau diperkecil? Ini tergantung dari nilai K-nya. Yang pertama, jika nilai K atau faktor skalanya ini lebih dari 1, maka bangun asal akan diperbesar atau mengalami perbesaran. Yang kedua, jika faktor skalanya antara 0 sampai 1, maka bangun asal akan mengalami pengecilan. Nah, ini faktor skalanya adalah bentuk pecahan. Yang ketiga, jika K kurang dari 0, maka bangun asal akan mengalami perbesaran. Bedanya dengan nomor 1, yang nomor 3 ini dengan nomor 1 sama-sama mengalami perbesaran, tetapi nanti yang berbeda adalah arahnya. Baik, rumus dilatasi ada dua. Yang pertama, dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor dilatasi K. Titiknya A, X, Y. Jika didilatasikan dengan pusat O dengan faktor dilatasi K, maka A aksen koordinatnya adalah KX, KY. Masing-masing ini kita kalikan K. K dikali X, K dikali Y. Atau dalam bentuk matriksnya bisa kita tuliskan X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali XY. Selanjutnya yang kedua adalah dilatasi dengan pusat titik P, A, B dan faktor dilatasi K. Jika titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat P dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dengan X aksen dikurangi A sama dengan K dikali X dikurangi A. Dan Y aksen dikurangi B sama dengan K dikali Y dikurangi B. Atau persamaan matriknya bisa kita tulis X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali X dikurangi A di Y dikurangi B ditambah AB. Nah, kalau kita perhatikan di sini baik rumus 1 maupun 2, K ini letaknya pada diagonal utama pada matrik ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1, tentukan bayangan titik A 1,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2. Titik A 1,3 kita dilatasikan dengan titik pusat O dengan faktor skala 2. Maka K-nya, K adalah faktor skala ya, faktor skalanya 2, X-nya adalah 1 dan Y sama dengan 3. Karena X aksen sama dengan KX, maka di sini K-nya kita ganti dengan 2, 2 kita kalikan nilai X-nya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Y aksen sama dengan K dikalikan Y sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi kita peroleh bayangannya adalah A aksen 2,6. Sampai di sini paham ya?
kita lanjutkan contoh yang kedua mengenai dilatasi garis. Tentukan bayangan persamaan garis 2x dikurangi 5y sama dengan 3 setelah didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala negatif 3. Nah, X aksen ini diperoleh dari rumus K dikali X. Nah, karena K-nya negatif 3, maka kita ganti di sini K-nya dengan negatif 3. X aksen sama dengan negatif 3x, maka X sama dengan apa? Negatif X aksen dibagi 3. Dari mana? Dari X aksen dibagi negatif 3. Ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, kita tulis sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya Y aksen sama dengan K dikalikan Y. K-nya negatif 3, negatif 3Y, maka Y sama dengan Y aksen dibagi negatif 3 sama dengan negatif Y aksen per 3. Persamaan kedua. Selanjutnya kita kan sudah punya nilai X dan Y. Kita substitusikan ke persamaan garisnya. Kita substitusikan ke persamaan 2x dikurangi 5y sama dengan 3. X-nya di sini kita ganti dengan apa tadi? Iya, negatif X aksen dibagi 3. Dan Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen dibagi 3. Kemudian karena ini kan pecahan, nah kita hilangkan pecahannya dengan cara kita kalikan kedua ruas dengan negatif 3. Negatif X aksen dibagi 3, kalau kita kalikan negatif 3 kan jadi positif, jadi 2x aksen dikurangi 5 dikali negatif Y aksen dibagi 3, yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan negatif 3 jadi positif. Jadi negatif 5 dikali Y aksen. Nah, di sini dikurangi 5Y aksen sama dengan 3 dikali negatif 3. Negatif 9. Maka persamaan bayangannya adalah aksennya dihilangkan. 2x dikurangi 5y sama dengan negatif 9. Lanjut di contoh ketiga. Tentukan bayangan titik B negatif 2,4 setelah didilatasikan terhadap titik pusat P3, negatif 1 dengan faktor skala negatif 3. Nah, di sini titik pusatnya adalah di titik 3, negatif 1. Kita gunakan rumus ini. Faktor skalanya negatif 3, maka K sama dengan negatif 3. X-nya negatif 2, Y sama dengan 4. Nah, pusat di sini adalah AB. Jadi A-nya sama dengan 3 dan B-nya negatif 1. Lalu kita masukkan ke rumus. X aksen sama dengan K dikalikan X dikurangi A ditambah A. K-nya berapa tadi? Negatif 3. Negatif 3 kita kalikan dengan negatif 2 dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 5. Negatif 15 ditambah 3. Hasilnya berapa? 18. Lalu Y aksen sama dengan K dikali Y dikurangi B ditambah B sama dengan negatif 3 dikalikan Y. Y-nya adalah 4 dikurangi B. B-nya negatif 1. Min ketemu min jadi plus. Sini plus 1. Negatif 3 dikali 5, negatif 15 dikurangi 1, negatif 16. Maka kita peroleh bayangannya. Titik B-nya adalah B aksen 18, negatif 16. Demikian penjelasan mengenai dilatasi, semoga bermanfaat.